kurang semangat ya. Selamat malam. Nah, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada lagi jawaban selain luar biasa? Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana kabarnya? Selalu bersyukur sesuai tema pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Semangat? Semangat. Ya. Sungguh berbahagia saya bisa berada di sini kembali untuk kedua kalinya untuk mewartakan firman pada malam hari ini, dan sungguh sangat saya bersuka cita ya kita bertemu dalam kondisi yang sehat, sukacita dan penuh berkat Tuhan. Amin. Dan saya juga mau memberi salam dulu. Terima kasih Bu Kiki, Bu Eka atas kesempatannya. Pak Tantio, wah ini saya sebetulnya di sini grogi ya berdiri. Ada Bu Mona, Sis Yulia, dan ada suami saya dan anak saya. Dan yang paling istimewa Bapak Ibu, saya ini gak nyana sebetulnya ya deg-degan ya. Ada Bapak Guru saya, Kak Vindes, Kak Pizza dari Kak Ade. Selamat datang Kak Vindes, Kak Turun. Sebetulnya jadi deg-degan ya. Tadi Pak Karnya Pak, kalau ada malah deg-degan Bu Eni. Tapi gak apa-apa Pak, deg-degan itu kan berarti masih hidup ya Pak ya. Ya. Nah, nama saya perlu diperkenalkan lagi atau sudah tahu semua? Wah, masuk kesombongan ya, gak rendah hati ya. Merasa semua sudah tahu, ini terkenal ya. Nama saya Rosalia Eni Astuti, biasa dipanggil Eni. Hai. Ini masih Mayem ya. Ya, Eni itu akronim dari Elok Derek Yesus. Ya, jadi bisa panggil saya Bu Elok, itu juga boleh ya. Nama para akronim. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya adalah seorang istri ya dengan seorang suami yang selalu setia menemani dan juga mempunyai 2 orang putra yang cakep-cakep. Yang saat ini hadir adalah Daniel, yang satu belum mau hadir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sekarang ini kan sedang masa Advent, bulan Desember, Advent 1 ya. Apa arti Advent? Gimana Pak? Sebentar, biar keras ya. Siapa tadi? Pak Tati itu? Oh, Pak Tati. Ada bisik-bisik tetangga. Ya, menanti kedatangan penantian. Betul nggak teman-teman? Betul ya. Kasih hadiah nggak? Kasih ya. Nah, nanti ini tim hadiahnya Pak Erwin, monggo Pak Erwin bisa hadiahnya. Ini untuk pembukanya ya, monggo Pak Erwin. Ya biar jadi hidup, tadi kan masih dingin aja ya. Ya jadi teman-teman yang terkasih, masa Advent itu masa betul penantian kedatangan Tuhan Yesus yang nanti kita rayakan pada hari raya Natal 25 Desember. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana itu memang sudah terjadi. Nah, itu nanti kita rayakan. Dan pertanyaan lagi nih, kedatangan Tuhan Yesus itu ada berapa kali ya? Satu kali kan sudah 2000 tahun yang lalu. Ada berapa kali? Kak Pindah juga boleh jawab. Tapi nanti malah betul ya, menutup kemungkinan yang lain. Kasih tahu saya Pak. Berapa kali Tuhan Yesus itu akan hadir menurut iman Katolik? Setiap kali hadir. Berapa? 2 kali. Ada yang lain? 3. Aduh, kok betul ya? Nah, sekarang saya tanya, 3 itu yang kedua yang mana? Sis Yulia, monggo. Suaranya harus keras, ini harus agak dekat. Oh, apa dikasih tahu? Kan ya Pak Guru ya tadi ya. Ya monggo. Yang pertama itu Yesus sendiri. Ya. Yang kedua itu bisa dikatakan nanti yang kedatangan yang
kedua itu ya yang dia nanti hadir untuk saat akhir zaman. Biasa kita ucapkan dalam kredo setiap minggu ya. Kemudian yang ketiga dia hadir di dalam setiap mekanisme. ya dalam hadir setiap ekaristi itu kan yang hadir tiap hari. Tetapi tiganya tadi benar ya. Yang ketiga itu ini kalau saya dari Romo kemarin ya. Yang ketiga itu adalah kedatangan dalam diri kita masing-masing saat nanti pada saat Yesus menjemput kita untuk ke rumah Bapa. Tapi yang ketiga adalah betul. Tepuk tangan dulu untuk Sis Yulia. Ya Bapak Ibu kita memang oh ya hadiahnya. Monggo hadiahnya bisa sama dulu. Nanti yang terakhir yang terbesar. Ya. Oh atau diganti ya karena udah dapat ya. Boleh diganti yang lain. Boleh yang lain. Karena kemarin Sis Yulia itu juga waktu Pak Edwin memartai itu ya menjawab lagi Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa ya Sis Yulia ini pandai sekali memang. Pandai dalam artian memang karena mencintai Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu pada malam hari ini kita akan membahas dari perikop Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Temanya adalah teladan dalam bersyukur. Tema ini adalah tema yang diberikan oleh Kiki yang Bu ya. Kebetulan saya sebetulnya juga sudah ngincer untuk ayat ini, perikop ini karena ini adalah perikop Injil hari ini. Ya, karena ini hanya sebentar empat ayat. Nanti saya putarkan film di mana itu dari perikop sebelumnya. Jadi kita bisa tahu mengapa Yesus itu bersyukur. Kalau kita hanya di perikop ini mungkin kurang jelas. Nah ini sebetulnya perikopnya, tetapi kita lihat filmnya aja ya Bapak Ibu ya, biar nggak ngantuk ya. Nah, oke. Bapak siapa ini Pak? Oh, gimana saya bisa? Ini ada tell me ini. Perikop sebelumnya Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami lebih lama. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Perikop yang akan kita bahas malam hari ini Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Dan bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya itu sendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak. Nah, jadi dari cerita tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, kenapa Yesus bersyukur.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bertanya lagi ini ya. Memang interaktif enaknya ya, jadi nggak aduh. Seberapa sering kita bersyukur dalam satu hari? Dalam satu minggu? Apakah bisa kita hitung? Bisa ya? Gak nunggu bisa ya? Gak bisa. Berarti banyak sekali bersyukurnya. Bersyukur dan menikmati hidup. Nah, apa saja yang kita syukuri? Karena kan yang kasus kemarin anak dibully, dia bisa di sekolah bisa tersenyum. Intinya bersyukur Tuhan kasih apa yang diberikan. Amin. Selain itu, mau tanya lagi nih, Mbak Nunun yang pegang mic ya. Mbak Nunun juga bersyukur gak atas semua musibah, sakit ataupun bully-bulian yang diterima oleh anaknya? Awalnya marah, Marah. karena kan orang-orang tetap kok kayak gitu banget gitu loh. Tapi ya mungkin ini juga untuk bisa mendewasakan anak saya kan bisa ke depannya lebih baik kayak gitu. Jadi bersyukur. Ya, pelan-pelan jadi saya juga bisa mengoreksi diri saya sendiri. Saya sudah baik nggak sih jadi orang tua? Benar nggak sih cara merawat anak saya itu udah benar nggak sih? Ngajari anak saya itu udah benar nggak sih? Kalau belum betul berarti Ya itu juga buat koreksi saya Koreksi. lebih baik. nah kalau udah gini berarti bersyukur dalam suka dan duka. Iya. Nah kalau gitu saya nggak usah bicara di sini ya. Udah selesai ini sesinya ini ya. Tepuk tangan untuk Mbak Nunung. Ya Bapak Ibu, memang kita dalam hidup sesering mungkin kita bisa bersyukur atas apapun yang kita alami suka duka, dan sesering mungkin apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Tetapi bukan itu nanti yang akan kita bahas di sini. Yang mau saya tanyakan lagi, Bapak Ibu, kan ada ujub misa di gereja ya, ujub syukur gitu atas kelulusan, ujub syukur atas sembuhnya dari penyakit, diterimanya pekerjaan, kita lulus gitu ya. Tapi tadi kan Mbak Nunung mengatakan bersyukur juga atas anaknya yang dibully kan, walaupun tadinya sakit. Pernah kita dengar nggak ujub syukur itu di gereja? Kalau saya belum pernah, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah. Belum juga ya? Belum ya? Kenapa kok kita tidak mengucapkan syukur itu di dalam ujub intensi misa kita di gereja? Mungkin Kak Fides bisa bantu. Karena jawabannya susah juga ini ya, menurut hati juga kok ya. Mungkin karena manusia itu kan pada dasarnya lebih ingin hidupnya penuh dengan damai, kebahagiaan. Dan rasanya pembulian itu tidak membuat manusia damai dan bahagia. Maka secara manusiawi pembulian atau penderitaan itu bukan sesuatu yang layak disyukuri. Oh, orang menganggapnya gitu ya Kak Fides ya. Karena manusia itu pada umumnya maunya bahagia dan damai. Sedangkan pembulian itu tidak pernah menghasilkan damai dan bahagia. Ya, jadi sudut pandang orang saat ini kenapa tidak menunjukkan rasa syukur atas segala derita, sakit, pembulian maupun sesuatu penderitaan dalam diri kita, alasannya itu karena memang tidak membawa damai sejahtera. Tapi apakah demikian? Mari kita lihat. Jadi hampir semua ucapan syukur yang kita dengar kebanyakan memang hal-hal yang membahagiakan. Itu nggak salah juga. Nah, masuk kepada perikop secara etimologi. Jadi asal mula dari kata bersyukur atau syukur berasal dari bahasa
Sis Mei. Ini teman-teman dari AUG kumpul semua ini. Nanti berarti ada mentoran dari Pak Guru ya. Terus nanti ada penilaian ya, mari deg-degan. Nah, dari bahasa Arab yaitu syukran, berarti terima kasih. Kalau arti kata syukur dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya satu, rasa terima kasih kepada Tuhan. Dua, untunglah, menyatakan lega, senang, dan sebagainya. Jadi apa yang kita syukuri tadi, yang kita sempat berbincang-bincang diskusi, nggak salah ya. Rasa syukur itu rasa terima kasih ke Tuhan. Nah, di dalam perikop ini Yesus bergembira dalam Roh Kudus dalam ucapan syukur kepada Allah Bapa saat ke-70 muridnya kembali dari tugas perutusan yang ia berikan. Jadi hubungannya di perikop sebelumnya, makanya tadi saya putarkan perikopnya ya. Jadi Yesus kenapa mengutus 70 orang murid? Padahal yang kita tahu murid Yesus adalah 12. Nah, kenapa kok ini 70? Apakah 70 ini termasuk yang 12? Sis Mei? Termasuk nggak Sis Mei? Mic-nya mau ke besar ya dong? Ya. Nggak apa-apa. Salah tadi. Enggak Miki. Untuk perbandingan ya. Kalau pertanyaannya apakah 70 termasuk ke yang 12? Itu ya? Ya. Panjang nih. Oke, kalau saya bilang mereka juga murid-murid Yesus, Ya. namun bukan termasuk dari Yang 12. yang 12 itu bukan urutannya gitu secara Jadi 70 ini yang 12 di luar itu gitu kan? Iya. Artinya kan gitu. Iya, seperti Ya, itu. Kak Findes betul apa enggak Kak Findes? Betul ya, tepuk tangan untuk Sesmi. Masih enggak? Tinggal 2 ya? Nah, tinggal 2. Padahal nanti ada lagi itu yang lebih agak susah. Jadi stay tune ya dengan terus. Masih berapa? Oh, tinggal 1. Oh, nanti untuk pungkasan nanti. Ya, nanti Sesmi itu sendiri ya, pribadi Sesmi biasa. Ya. Jadi benar. 70 ini adalah di luar dari yang 12. 12 itu adalah circle yang pertama yang paling dekat dengan Yesus. Dan karena tugas perutusan Yesus itu makin besar dan makin besar lagi, Yesus mengutus 70 murid lain di luar yang 12. Dan Yesus bersyukur di situ karena memiliki murid-murid dari orang-orang kecil dan sederhana, di mana di dalam kesederhanaan mereka hanya mengandalkan Tuhan, maka mereka berhasil dalam tugas perutusannya kembali kepada Yesus dan Yesus mengucap syukur. Dan juga di dalam perikop tadi ada kata berbahagia yang Yesus tunjukkan kepada para murid. Artinya mereka itu bisa melihat, bisa mendengar apa yang Tuhan ungkapkan, yaitu berupa rahasia kerajaan Allah. Jadi itu merupakan rahmat Allah khusus kepada para murid yang merupakan orang kecil. Nah, sebentar nih dibalik lagi. Nah, ini pertanyaan pungkasan ya. Yesus itu teladan dalam bersyukur seperti di tema untuk malam hari ini. Salah satunya Yesus bersyukur saat 70 murid berhasil kembali dari tugas perutusannya. Ada berapa lagi di dalam Alkitab di mana Yesus bersyukur? Ada yang tahu berapa? Kasih clue-nya ya. Ada 3 kali lagi jadi 4. Yang pertama ada yang tahu? Yesus mengucap syukur untuk apa? Ya. Yang pertama pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada saat Yesus memberi makan 4.000 orang. Sebelumnya Yesus mengucap syukur dulu sebelum membagi-bagi roti itu. Nah, yang kedua, ayo pertanyaan ini. Tinggal 1. Oh, masih 2. Oh ya, nanti selesai 1.
Yang kedua, Yesus mengucap syukur saat memecah-pecah roti pada saat perjamuan terakhir. Betul, dapat lagi. Berarti nanti Bu Titi sama Sisme. Nah, sebentar Kak Erwin, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini mungkin paling susah. Ya, nanti tapi kalau ada yang benar ya nanti hadiahnya menyusul. Karena bagus ya, untuk bilang apa yang terakhir Yesus bersyukur saat apa? Ada yang tahu gongnya? Bu Siska? Di belakang. Apa kabar Bu? Belum. Siapa tahu lagi? Yang terakhir ini gongnya. Menyerah. Menyerah ya? Ya, yang terakhir itu adalah Yesus mengucap syukur saat Bapa berkenan. Saat Yesus memohon untuk membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Mari kita lihat, jadi teladan dalam bersyukur saat mujizat di Matius 14:15, saat perjamuan terakhir kisah para rasul, dan saat Bapa mendengar permohonan membangkitkan Lazarus dari kematian, dan yang keempat saat Bapa menyembunyikan rahasia kerajaan Allah bagi orang pandai dan bijak, dan mengungkapkan untuk orang kecil, bodoh dan miskin dan berdosa. Malah itu yang berkenan di hadirat Allah, teladan dalam bersyukur. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang memberikan apresiasi dan dukungan bagi orang-orang di sekitar kita, dan bersyukur bukan hanya atas kesuksesan tapi kesulitan. Nah, seperti tadi Mbak Nunun bilang, bersyukur atas kesulitan anaknya dibully. Betul, memang itu yang Tuhan mau. Jadi segala yang kita alami baik suka dan duka, Yesus memberi keteladanan kita selalu bersyukur. Dan Yesus pun juga bersyukur pada saat wafat, penderitaan, dan sampai kematian dan kebangkitannya atas yang dialami. Karena apa? Dia berkenan, dia taat sama Allah Bapa untuk menebus dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kesulitan orang itu semakin kuat mencari jalan keluar, menjadi semakin bertumbuh dan berkembang. Yang bukan, jadi kita berproses. Kalau kita nggak pernah menghadapi kesulitan, misal ada anak yang selalu dimanja oleh orang tuanya, apa yang dia dapatkan? Dia tidak menjadi seseorang yang survive. Kemudian orang yang pernah sakit mampu memahami kesehatan. Coba ada orang yang tidak pernah sakit, kalau melihat ada orang lain sakit, menderita, apa yang dia lakukan? Tidak tergerak hatinya, karena dia tidak pernah mengalami sakit. Tapi kalau dia pernah mengalami sakit dan melihat sesamanya juga akhirnya setelah dia sembuh mengalami sakit, dia akan memberi penguatan kepada saudaranya, memberi penghiburan, menjenguk dan mendoakannya. Kemudian orang yang merasa sendirian dan tak dianggap atau dibully tadi, akhirnya mampu memahami kebersamaan dan pengakuan. Orang dibully itu sebetulnya kan dia tidak mau ya dibully ya, tetapi teman-temannya, kadang kalau ada orang yang pendiam, agak kurang pandai ataupun pandai tapi ada sesuatu yang menyebabkan dia nggak berani untuk melawan, itu dibully temannya. Nah, pada orang-orang demikian, kalau mereka mampu mengatasi dirinya, mereka akan semakin kuat dan memberi kesaksian ataupun penguatan kepada orang-orang lain yang dibully, dan bisa menasihati pada teman lain yang suka membuli supaya bertobat. Benar Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kemarin hari Minggu saya itu misa di Pertapaan Gedono. Saya tuh misa di sana sudah 2 minggu yang lalu, kemudian minggu kemarin juga tergerak. Apa yang saya lihat? Ada seorang laki-laki umur sekitar 35 sampai mungkin 40 ya Pak Erwin ya.
Nah, itu selalu datang itu sekitar 15 menit sebelum jam 10, dan suster itu menyediakan tempat 2 di depan, di pojok kiri itu selalu 2. Karena saya pernah di depan, nanti ini agak geser ya Bu ya, soalnya nanti ada yang di depan, terus ini nanti pengantarnya ada 2 orang, selalu gitu. Saya pikir cuma hari itu, ternyata enggak. 2 minggu kemudian saya ke sana, ya begitu lagi. Tapi saya juga pinter ya, saya nggak duduknya di sisi kanan lagi, saya kiri. Kebalik ya, tidak di sisi kiri tetapi kanan. Jadi kita bebas ambil tempat duduk. Nah, selama misa berlangsung 2 kali saya tuh mengamati ini loh, Bapak ini sejak masuk dia itu gerakannya nggak beraturan. Jadi dia menderita CP, cerebral palsy, di mana ada kelumpuhan otak yang mempengaruhi untuk gerakan motoriknya. Tetapi orang-orang seperti ini ada yang pikirannya itu memang masih bagus, hanya nggak bisa berkata-kata dengan jelas. Nah, kalau saya amati memang dia nggak bisa bikin atas nama Bapak. Setelah didorong kursi rodanya oleh suster, ditaruh di pojok kanan depan, dia tuh makmum doa gini nih, makmum gini. Tadinya mau saya kasih video nggak jadi. Saya itu sempat videoin karena saya di depannya. Terus nanti beberapa saat dia tuh meng-meng gini, saya tuh lihat itu apa ya? Ternyata dia lihat salib Yesus. Itu Bapak Ibu. Selama 2 kali misa yang saya perhatikan. Padahal kalau saya melihat dari hidup dari orang ini yang menderita ini kan dari lahir, betul ya Pak Ibu ya? Dari lahir dia menderita cacat seperti ini dan dia bisa meminta untuk ke gereja. Rumahnya itu di Salatiga, tidak mencari gereja yang di Salatiga, tetapi mencari misa kedamaian untuk pertumbuhan imannya itu di Gedono. Berarti kan butuh satu perjuangan. Saudaranya ada yang menolong untuk nyupiri, ada yang menolong untuk mendorong, karena dari halaman bawah menuju ke atas itu kursi roda itu pasti didorong dengan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, jadi ada di dalam perikop ya, di mana ada orang yang ingin mengalami kesembuhan. Kalau ini kan ingin mengalami kesembuhan iman untuk mendapat berkat dari Tuhan, dan ada orang-orang yang ikut menopang. Jadi mempunyai bela rasa. Nah, orang-orang inilah orang yang bersyukur. Berarti orang-orang ini pernah sakit ya, yang menolong Bapak ini. Benar Bapak Ibu ya? Dan mari kita perbandingkan. Di dalam perikop, Yesus sering sekali menyebutkan orang kecil, kemudian diperbandingkan dengan orang bijak dan pandai. Orang kecil itu sederhana, jadi mereka percaya penyelenggaraan ilahi. Tetapi kalau orang pandai itu penuh pemikiran mereka sendiri, merasa lebih tahu segalanya karena belajar, karena tahu. Jadi kadang kalau ada tugas keputusan dari Tuhan, ada suara Tuhan, dia nggak mau tahu. Kan beneran pengetahuanku sendiri ya, Yesus itu bukan Mesias, karena Mesias masih ada datang di lain waktu, bukan yang ini. Kemudian orang kecil itu karena merasa nggak bisa apa-apa, mengandalkan Tuhan, pasrah hidup dan pekerjaannya pada Tuhan. Beda dengan orang bijak yang terlalu banyak pertimbangan. Nah, orang bijaksana itu kan orang yang sebetulnya ya melihat dari sudut pandang Tuhan. Nah, tapi Tuhan yang mana? Nah, ini tentunya kalau zaman dulu Tuhannya adalah Tuhan dalam perjanjian lama. Siapa orang kecil yang dimaksud di dalam perikop ini? Mereka adalah para murid Yesus. Para murid Yesus itu orang kecil, miskin, tidak terpelajar, dan mereka itu pendosa. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita tahu Petrus pendosa kan, nelayan, dipilih sama Tuhan Yesus. Yudas Iskariot pendosa, walaupun nanti dengan kehendak bebasnya dia menjadi tidak taat lagi kepada Tuhan karena keserakahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan orang bijak dan orang pandai, kalau kita lihat, memang ini perikop bab 10 ayat 21 sampai 24, kita nggak bisa hanya baca dari situ. Jadi kita
belajarnya itu konteks. Bukan begitu ya Kak Fides? Ini yang ngajari Kak Fides ini. Jadi kita melihat konteks. Kalau merasa ini orang bijak dan orang pandai itu apa ya? Nah, kalau melihat dari perikop-perikop sebelumnya, memang ada semacam apa ya? Pertanyaan, sebetulnya rasa tidak percaya dari ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi orang bijak dan pandai itu ahli Taurat dan orang Farisi, dan juga orang-orang di 3 kota. Karena di perikop sebelumnya Yesus itu mengutuk 3 kota, Korasin, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka itu menolak utusan Yesus, bahkan Yesus sendiri. Di Betsaida Yesus melakukan banyak tanda dan mukjizat, tetapi mereka tidak percaya. Di Kapernaum juga menjadi basis untuk pewartaan dari Tuhan Yesus, dan banyak tanda mukjizat yang dibuat di situ. Basis untuk di Galilea, termasuk untuk menyembuhkan dari ibu Petrus ada di situ. Tapi mereka sudah melihat banyak tanda-tanda, tetap nggak mau tahu, tetap kekeh ngeyel, tidak bergeming. Nah, perbandingannya lagi kalau kita lihat dari perikop, orang kecil itu berarti orang yang rendah hati, karena mau menerima masukan, mau terima dari pengajaran Tuhan. Mereka beriman, percaya penuh pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, karena merasa bodoh, merasa gak tahu apa-apa, merasa ya aku ini orang kecil, Tuhan Engkau yang maha tahu, yang maha besar. Jadi mereka mengandalkan Tuhan, dan mereka orang-orang yang mau bertobat. Jadi seperti para rasul Petrus, dia pernah berdosa tetapi mau bertobat menjadi hidup baru. Sedangkan orang bijak adalah orang yang sombong karena memakai ukuran-ukuran diri sendiri, tidak mau mendengarkan dan melihat tanda mukjizat yang diperbuat Tuhan Yesus, tidak percaya Yesus sebagai Mesias, dan berpegang pada kekuatan diri sendiri karena merasa pandainya itu, dan tidak mau bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, boleh pantun dulu nggak? Nanti dijawab cakep ya. Ya. Sore hari enaknya jalan-jalan. Ketemunya kok tape ketan? Hari ini mari mengupas firman Tuhan untuk mendapat keselamatan. Nah, kita masih lanjut lagi, orang kecil dan orang bijak. Akhirnya orang kecil itu berhasil dalam tugas perutusan. Tuhan memberkati dengan rahmat melimpah, mampu melihat, mengenal, memahami Yesus dan kehendaknya, mampu melihat Yesus sebagai Mesias yang akan menolong mereka menuju keselamatan, mendapat kerajaan Allah. Ya, itu tadi kerajaan Allah. Berarti akan kita dapatkan pada saat kedatangan Yesus ke 2 atau 3? 2. Pak Erwin sama siswa benar. Nah, sedangkan orang bijak dan orang pandai dari ketiga kota yang tidak mau menerima pewartaan Yesus, tidak percaya, ya walaupun mukjizat dan tanda telah diperlihatkan Yesus pada mereka, yang mengakibatkan mereka tidak bertobat, maka Yesus membandingkan ketiga kota itu dengan 2 kota yang jahat pada perjanjian lama, yaitu Sidon dan Tirus. Jadi jika Sidon dan Tirus itu melihat tanda atau mukjizat yang dibuat oleh Yesus atau para murid, mereka akan percaya dan bertobat. Nah, akibatnya untuk orang bijak dan orang pandai ini apa yang mereka peroleh? Kalau murid Yesus tadi memperoleh keselamatan kerajaan Allah, mereka tidak memperoleh keselamatan. Artinya tidak memperoleh keselamatan kalau zaman dulu sebelum Yesus itu bangkit dan naik ke surga, mereka masuk ke Hades, diturunkan ke dunia orang mati. Ya, kalau untuk orang kecil karena dia bertobat mau hidup baru akan memperoleh keselamatan. Dan mereka juga sebagai orang yang berbahagia, mampu melihat, mendengar dan mengalami Yesus beserta seluruh kehendaknya.
Jadi nama mereka ada terdaftar dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Jadi mereka tidak berbangga hati untuk ya sudah bisa menaklukkan roh jahat dalam nama Yesus, tapi Tuhan menjanjikan nama mereka ada dalam kerajaan Allah, surga janji Tuhan. Sedangkan orang bijak dan orang pandai yang nggak mau mendengar dan melihat tanda-tanda itu, memang mereka tidak bisa melihat dan mendengar karena Tuhan tidak melimpahkan rahmat kepada orang-orang itu, malah menyembunyikannya. Jadi mereka akan celaka, tidak mampu melihat Tuhan Yesus dan mendapatkan rahasia kerajaan Allah. Nah, sekarang bagi kita semua di sini, langkah konkret kita, bagaimana cara kita bisa bersyukur. Tadi dari Mbak Nunung kita sudah bisa tahu ya, kita bersyukur itu dalam segala hal, ya baik suka maupun duka, dan bisa menjadikan introspeksi. Tapi ada langkah konkret 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dan beriman. Sedang yang ketiga, bertobat. Mari kita bahas satu-satu. Rendah hati. Dari Santo Francis de Sales mengatakan, kerendahan hati tidak memamerkan diri atau menggunakan banyak kata-kata yang merendah. Jadi Bapak Ibu, kalau ini ya, misal kita dalam suatu komunitas pernah mengadakan satu acara, misalnya di KR mengadakan pertumbuhan ya. Nah, ada yang sudah pengalaman sebelumnya untuk memimpin atau membuat acara yang sejenis retret. Tapi kalau ditunjuk, kamu kan bisa ya, dulu sudah menjadi ketua panitia atau panitia yang lalu, ini kan retret pertumbuhan yang kedua. Oh enggak, saya nggak bisa kok, nggak bisa. Padahal bisa. Nah, itu orang yang rendah hati kan? Enggak, pura-pura merendahkan diri. Padahal kan bisa. Nanti dibilang kamu bisa kok, dulu bagus kok. Nah, itu berarti ingin dipuji. Nah, menurut Santo Paulo de la Croce juga mengatakan, dari kerendahan hati lahir ketenangan pikiran, kelemah lembutan perilaku, kedamaian batin dan segala kebaikan. Jadi tadi seperti Kak Fides bilang ya, kedamaian. Ya, kalau kita rendah hati, tentunya kita tidak menganggap setiap orang itu musuh kita. Walaupun kita ini dielek-elek dirasani, hati terasa sakit ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita orang yang rendah hati, kita tidak dendam. Malah akan mesake orang yang mengirikan kita, memfitnah kita, mesake ya, uripe kan berarti gak tenang. Ngelek-elek orang lain itu dia sendiri gak tenang. Nah, kita kadang mendengar itu menjadi sakit hati. Tetapi rugi kalau kita sakit hati. Karena kadang yang nek-nek itu sudah lupa, tapi kita masih terbawa omongan itu. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita rendah hati, cuek bebek aja. Masalah-masalah dia, kita nggak merugikan dia, sebetulnya hanya hati dia sendiri yang iri dengki. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam pelayanan ya, kita itu kalau orang rendah hati itu tidak sombong. Jadi misal dalam pelayanan, aku melayani, kalau di pujian bisa nggak? Di pujian itu kan prestis ya, sis Novi ya, banyak yang pengen ya. Ya sih, nggak dipungkiri. Karena bisa tampil cantik-cantik. Padahal kan sebetulnya bukan tampilan, itu pelayanan. Sebelum kita melakukan pujian penyembahan kan kita sudah 1 minggu 2 minggu ya Mbak Kristi ya bawa dalam doa. Nah, kadang yang tidak dimengerti itu. Tetapi kalau kita tahu posisi itu sudah banyak orang yang melayani, yang nggak ada itu, nah bagian multimedia yang di belakang, bagian sound, bagian ini perkat, toto. Nah, kita mau melayani itu namanya rendah hati. Karena tidak ingin terlihat. Melayani ya melayani saja, tidak ingin tampil. Kemudian kalau kita rendah hati, artinya kita mengakui diri kita itu rendah, yang tinggi hanya Tuhan. Maka yang kita lakukan setiap hari, pagi, malam, kita rutin untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan mezbah keluarga, doa pribadi,
rosario, baca Santa Faustina, apapun devosi-devosi yang kita anggap sesuai dengan kita. Dan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan, langkah kedua adalah mengandalkan Tuhan dan beriman. Dari Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Mbak Christine ini, WL pertama kali ya. Rasanya tuh mesti nano-nano. Nah, ya karena saya dulu sebagai WL juga nano-nano, inginnya lari. Ini tadi masih di Ampu siswa saya dulu dalam posisi yang seperti itu. Saya bilang sama yang Ampu yang sudah senior, aku diketeni wae yo, aku ora iso. Tenan, kok malah meneng. Tapi saya ingin malah didudukkan. Udah Bu Eni, duduk. Itu Bu Eni terlalu mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan, malah duduk agak gitu. Ya sudah, terus saya maju. Tapi yang masih grogi ya Bapak Ibu. Yang saya lakukan apa? Saya tuh masih ingin mengandalkan diri sendiri tuh ya. Ya kurang bagus tuh, kurang bersyukur. Aduh mudah-mudahan Bu aku tuh bisa kayak Jimmy of Jimmy ya Tuhan. Cuman aku ngilang. Coba kayak gitu tuh. Tak mau lari toh. Nah itu akhirnya terus tadi ingat kata-kata mengandalkan Tuhan. Ya sudah akhirnya dijalani. Ya walaupun penampilan aku nggak sebaik Mbak Christine. Mbak Christine ini bagus tadi. Tepuk tangannya loh Mbak Christine. Sudah memahami pujian penyembahan terlebih dahulu. Kalau saya dulu baru masuk PD itu kurang lebih 3 bulan disuruh WL. Nah itu ya jangan salah PD-nya ya. Masih baru belum mengetahui roh dari PD itu. Tapi yang maju terus karena yaitu mau mengandalkan Tuhan. Dan Bapak Ibu, dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita beriman percaya pada Tuhan, Tuhan itu tidak ada mau kasih yang jelek-jelek pada kita. Percaya Bapak Ibu. Seperti saya Mbak Nunung lagi, anaknya dibully, emangnya terus Tuhan gak memberikan sesuatu? Ada rancangan damai sejahtera nantinya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan beri. Kadang kacamata manusia itu tidak tahu. Saat dibeli hati sakit, terus jadi opo. Apalagi kalau berkelanjutan, anak itu gak bisa keluar dari zona nyamannya dibully itu, merasa malu terus. Sangat terpuruk itu. Tapi kalau kita ingat rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, pasti ada suatu proses yang akan nanti dialami Mbak Nunung dan putranya, membentuk karakter Mbak Nunung dan putranya menjadi lebih kuat, dan nantinya setelah keluar dari zona nyaman ini bisa mengatasi dirinya, akan bisa memberi banyak kesaksian bagi orang-orang yang mengalami kasus serupa. Betul Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nunung. Dan juga untuk kita semua yang mengalami hal-hal seperti ini. Yang ketiga, kita bertobat. Oh ya, ini sebelumnya saya lupa mengandalkan Tuhan ini. Saya itu mau sharing sedikit. Saya itu sudah batuk itu 2 bulan Bapak Ibu. Tadinya kecapean dari Konfenda, kemudian dari ngefas di Waberkat 8 Semarang. Nah pulangnya itu 2 bulan itu sakit, terus merasa bisa, oh yang ngobati, lalu suamiku dokter 5 bisa, nggak sembuh. Nah berarti sombong toh itu, bujune dokter iso resepsi sendiri, mengobati diri sendiri, orang mari. Itu berarti apa? Nggak mengandalkan Tuhan. Sampai saya itu sudah bosan. Terus pernah waktu misa perutusan untuk pengajar SDN, saya tuh beda. Suaranya tuh entek Bapak Ibu. Saya tuh minggir untuk minum. Saat itu saya sudah berserah, Tuhan, ini bagaimana? Kalau memang Engkau berkenan aku tugas di sini ya saya bisa terus. Itu suara saya entek. Saya udah bilang sama
senior saya ada Ditya, ada Ririn gitu, aku digini ya, nanti pengen bahannya orang-orang ini iso. Nah itu lagi, ya bagus sih mengandalkan Tuhan ya. Cuman saat itu saya mikir, iso suara aku hilang ini kok iso gitu ya. Nah ternyata benar bisa. Dan ternyata Tuhan lewat peristiwa itu, teman-teman, Tuhan itu mau mengingatkan saya, ojo dumeh saya bisa membeli obat, meresep, kemudian hanya sakit batuk itu sembuh. Ternyata enggak. Sampai saya takut terus tes COVID juga, ternyata negatif. Nah itu ternyata Tuhan itu memberi kepada saya untuk diingatkan, kamu tuh makannya nggak teratur. Dan memang iya, makan saya itu jelek sekali. Saya tuh merasa berat badan saya itu agak naik kan. Nah terus diet gayanya ya Mbak Novi ya, diet ya pakai obat gitu. Tapi kebacut, akhirnya GERD saya kumat. Dan akhirnya saya diingatkan untuk lebih menjaga pola makan saya. Dan obatnya akhirnya nggak itu, obatnya ya omeprazol, mudah, murah. Karena dengan 5 resep itu kan obatnya narkotika ya. Nah, yang kecanduan gimana? 5 resep loh. Nah itu Bapak Ibu kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, bertobat. Kata tobat ini dari bahasa Yunani metanoia, berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama atau meninggalkan hidup lama. Di dalam gereja Katolik, pertobatan ini kita ada sarana pengakuan dosa dengan imam atau pastor yang kita bisa menerima sakramen tobat. Ya Bapak Ibu, kalau kita pada saat dulu atau sekarang masih menjadi manusia lama, kita mau bertobat, tentunya kita menyesali dosa kita. Karena dosa itu adalah membuat jarak kita dengan Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengannya untuk tujuannya adalah hidup berbahagia di dunia dan di surga. Dengan adanya dosa kita terpisah dari Tuhan. Makanya Tuhan gak rela. Kemudian Tuhan mengutus putranya Yesus untuk menebus dosa kita yang hadir 2000 tahun yang lalu, yang nanti akan kita rayakan pada hari raya Natal. Jadi dari Roma 8 ayat 31, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau melepaskan dosa kita, nah kalau kita punya dosa ya, kalau saya Bapak Ibu, manusia lama saya dulu itu orangnya itu apa ya, perfeksionis, kemudian merasa pinter. Memang pinter sih, tapi kan sebenarnya nggak boleh merasa pinter ya. Itu manusia lama saya. Nah, kalau saya mau bertobat, tentunya saya nggak melakukan itu lagi. Kalau saya masih kemiter, saya masih perfeksionis, saya masih memaksakan kehendak kepada orang-orang sekitar saya. Nah, kalau mau memaksakan kehendak ke saya ya boleh-boleh aja, tapi diri saya sendiri ya capek kok ya. Terlalu perfeksionis itu. Makanya kalau kita berubah, ya kita mau kapok dari dosa, nggak berbalik lagi. Bukan kapok lombok. Kapok lombok itu habis kepedesan kepengen lagi tuh ya Bapak Ibu. Atau tobat kumat. Jangan ya. Jadi kalau kita udah metanoia ya kita tidak toleh ke belakang lagi dan kita berubah. Yang saya lakukan supaya menjaga diri saya tidak jatuh lagi adalah setiap malam melakukan pemeriksaan batin 321 Paus Fransiskus. Ya seperti tadi Mbak Nunun mensyukuri, tapi 3 aja. Jadi selama 5 menit aja. Jadi kan gak mengganggu waktu tidur kita ya kalau malam. Pemeriksaan batin, misalnya terima kasih Tuhan, tadi aku sudah mengalami sukacita bisa berkumpul dengan umat di PD Kristus Raja yang tercinta. Terima kasih ya Tuhan bahwa pada saat tadi berangkat ada orang yang nyelip malah ngunek-ngunek ngeyel. Nah, tapi tetap bersyukur. Syukur yang ketiga adalah ya Tuhan, tadi aku tuh bisa memberikan perhatian pada waktu menjahitkan baju pada penjahit saya yang lama gak saya temui. Anaknya kan baru saja meninggal.
Nah, saya itu minta dijemput Daniel, dan nanti 1 jam mama dijemput ya. Ternyata nggak bisa, Bapak Ibu. 2 jam saya dikerjain saya. 1 jam tuh dia curhat ke saya tentang kesedihannya, tentang mengapa anaknya yang masih muda itu meninggal, mengapa Tuhan mengambil anaknya secepat itu kena badai tiroid ya Pak Erwin. Itu dia sempat menyalahkan Tuhan dan tidak mau berbalik pada Tuhan. Tuhan itu jahat. Tuhan itu apa sih? Saya itu salah apa? Anak saya juga salah apa? Kurang pelayanan apa? Jadi Bapak Ibu, di dalam hidup kita, kadang kita pun menemui orang-orang yang serupa dengan kita zaman dulu. Saya pun dulu pernah mengalami seperti itu. Kemudian yang saya lakukan, saya bertanya, Bu, emangnya kalau ada anak yang dilahirkan buta dari lahir, atau seperti tadi Bapak tadi mengalami CP, cerebral palsy dari lahir, emangnya itu salah dia? Kan enggak kan? Kalau ini putri ibu yang masih umur 32 tahun itu dipanggil Tuhan dengan cepat dan caranya mendadak kena badai tiroid, apakah salah dia? Apakah salah ibu? Bukan. Lewat penderitaan ini Tuhan pasti mau kasih satu proses. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemudian ibu itu berkata, apa ya? Kapan? Nah kalau kapan ya nggak tahu Bu, waktu Tuhan. Waktu Tuhan gak hanya Tuhan yang tahu. Entah nanti ibu yang mengalami, atau cucu ibu, atau bahkan suaminya yang ditinggal, yang mengalami melihat kemuliaan Allah dari meninggalnya si anak yang masih muda ini. Amin Bapak Ibu. Dan juga tadi waktu pemeriksaan batin, saya bersyukur bisa bertemu ibu ini, dan saya menyesali dosa saya yang membukakan hati Tuhan. Dimana kadang-kala saya kalau ke susu itu ada orang tuh mau sharing, itu tak potong-potong, terus nanti ya ketemu lagi. Lah kalau sudah ketemu lagi kan vibesnya tuh udah lain ya Bapak Ibu. Ya udah ketemu lagi ya mentok akhirnya. Tapi saya terus gelap. Tadi kok aku gak memberikan waktuku 15 menit aja untuk Tuhan. Nyesel rasanya. Kemudian penyesalan lagi saya kalau misal ada persekutuan doa, aku tadi kok lupa nyemplungi ya. Nah itu misal itu Bapak Ibu. Saya mengakuinya di hadapan Tuhan dan berjanji satu tekad baik besok, bahwa besok saya mau lebih baik. Setiap orang yang saya temui besok dan mau curhat sama saya akan saya dengarkan. Itu niat saya. Itu pemeriksaan batin yang bisa saya lakukan agar saya hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Mencari pengakuan dosa yang terdekat. Kenapa saya senang ikut retret, jadi fasilitator, retret, fasilitator camp? Karena di situ dapat fasilitas pengakuan dosa, Bapak Ibu. Nah senang banget aku, terus misal tiap hari. Nah sungguh menyejukkan hati. Kemudian untuk bertobat kita pun perlu masuk komunitas seperti di PD Kristus Raja seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua yang di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah bertobat dan tidak ingin kembali kepada manusia lama. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita dapat menyimpulkan dari perikop ini bahwa Yesus adalah teladan kita dalam bersyukur. Bahwa bersyukur dalam segala hal, dalam suka dan duka. Rasa syukur ini membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya pada segala yang Dia berikan itu adalah yang terbaik bagi kita. Damai sejahtera. Walaupun saat ini kita nggak bisa merasakan damai sejahtera itu, tapi percayalah ini merupakan satu awal proses di mana nanti Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya dan kita baru tahu, oh itu toh seperti batuk saya yang 2 bulan itu saya baru tahu, oh Tuhan memperingatkan saya untuk mempunyai pola makan yang lebih baik, menjaga baik Allah tubuh saya, demi Tuhan juga lebih baik lagi. Dan kesimpulan yang terakhir adalah hidup seturut teladan Yesus dalam kerendahan hati, mengandalkan Tuhan dan percaya penuh pada Tuhan, mau bertobat dan menjalani hidup baru. Bapak Ibu yang terkasih, saya ada sharing dari kehidupan saya, di mana saya dulu manusia lama. Saya adalah seorang Katolik suang-suang kuku yang
baptis bayi dari keluarga yang Katolik, setiap minggu ke gereja. Banyak suka yang saya alami. Saya berasal dari keluarga yang mapan saat itu, di mana segala yang saya inginkan itu terpenuhi. Ayah ibu saya juga lumayan perhatian, lumayan. Dukanya adalah ayah saya itu keras dalam mendidik, di mana saya itu menjadi pribadi yang sebetulnya jadi takut ngomong. Tadinya waktu kecil saya itu cukup cerdas jadi anak kecil ya. Sebetulnya kalau saya menelisik sekarang itu anak yang pinter. Jadi kalau ada gini, Pak, itu kok ada kuburan di dalam rumah ya? Kenapa ya? Malah dicubit, ngomong, diem gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya takut berbicara. Saya menganggap itu duka saya. Bapak saya mendidik dengan keras. Dan akhirnya ada duka yang lain di mana saya berumur 13 tahun SMP, bapak saya meninggal. Akhirnya tinggal saya dan 3 saudari perempuan saya, di mana kami harus bersekolah secara giat karena ibu saya bilang, sekolahmu kabeh wong telu ra entuk suwe-suwe karena ra bakal cukup engko tinggalane bapak. Dan kudu pinter, kudu mlebu universitas negeri. Nek ora ini swasta-swastanan, ora tak sekolahke. Ibu saya juga keras, Bapak Ibu. Saya mengalami dan memaknai saat itu merupakan duka bagi saya, dan saya gak bersyukur sama sekali. Saya menjadi orang yang keras, perfeksionis, memaksakan kehendak pada orang karena waktu kecil saya juga dipaksa, merasa dipaksa. Saya tidak merasakan kasih sayang orang tua saat itu. Kemudian saat saya menikah dengan suami yang baik, dikaruniai 2 orang anak yang baik-baik, cakep-cakep, pintar-pintar, saya pun tidak bersyukur Bapak Ibu. Ekonomi keluarga kami baik, tetapi saya kurang perhatian, kurang kasih sayang pada anak-anak. Saya mementingkan ego saya, ada kekeringan dalam hidup saya, di mana tadinya saya tidak bisa beli sesuatu, saya itu bisa beli. Dan itu menjadi satu kelekatan pada saya. Saya membeli kristal, tas batik, kemudian batik-batik kuno yang mahal-mahal, yang sekarang mangkrak akhirnya. Nah Bapak Ibu, pada satu proses di mana saya ini bertobat karena kok kesel ya udah kayak ngomong terus, nggak ada damai sejahtera, karena saya nggak bersyukur atas hidup saya. Padahal Tuhan itu sungguh baik kan, memberi ekonomi yang bagus, pintar, masuk kuliah juga. Kalau kata ibu saya harus negeri ya, saya PMDK, lulus juga tercepat, itu nggak saya syukuri. Jadi diri saya adalah diri yang temperamental, yang selalu ingin tampil terbaik, pandai, kemudian memaksakan kehendak. Ketika anak-anak ya harus gini, mama dulu begini. Nah, jadi apa yang jelek di diri pengajaran orang tua saya ikuti. Dan Bapak Ibu, Tuhan pun tidak mau berlama-lama juga. Saat saya ingin berubah, saat itu Tuhan belum beri rahmat. Tapi pada satu saat Tuhan itu beri rahmat, memanggil saya. Ada saja orang-orang baik yang mengajak saya untuk kembali ke jalan Tuhan, menuju hidup baru, ikut retret, ikut camp, kemudian ingin lebih dalam lagi mempelajari firman Tuhan. Karena kalau baca Alkitab saya nggak mudeng. Katanya suruh baca Alkitab tiap hari, tapi kalau nggak mudeng apa yang bisa diambil? Itu saya yang dulu Bapak Ibu. Jadi kenapa saya sekarang ini getol baca kitab suci? Karena sekarang belajar akhirnya. Nah, saat Tuhan ubahkan, Tuhan beri rahmat, dan saya mau merundukkan diri saya merendahkan diri saya, bahwa saya ini orang gak berguna, bukan seperti orang bijak atau orang pandai lagi. Saya ingin menjadi orang kecil, seperti murid-murid Yesus yang sederhana, di mana saya hanya mau mengandalkan Tuhan. Gak ada pintar-pintaran bagi diri saya. Yang super pintar itu ya Tuhan. Tuhan itu hanya memberi, menitipkan ke saya. Kenapa saya harus merasa wah? Mengapa saya harus perfeksionis? Mengapa saya harus memaksakan kehendak kepada orang-orang, di mana di dalam keluarga saya tidak ada damai sejahtera? Dan Bapak Ibu, sejak proses pertobatan saya bertobat metanoia. Dari tadinya yang saya tidak mempunyai kegiatan kerohanian, kegiatan saya cuma profan, belanja-belanja. Kemudian
arisan-arisan ibu-ibu. Ya sekarang arisan, tetapi saya batasi hanya untuk pergaulan. Saya membaktikan hidup saya untuk lebih melayani Tuhan. Dimana dulu saat saya sehabis pulang misa, Romo berkata, pulanglah engkau diutus. Saya nggak tahu diutus itu diutus apa. Ternyata diutus untuk mewartakan kabar sukacita lewat kesaksian dari hidup saya sendiri. Nah Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga mempunyai sharing dari hidup pribadi masing-masing yang tidak kalah menariknya atau tidak lebih atau tidak kurang. Malah mungkin ada yang lebih luar biasa lagi, di mana Bapak Ibu saya ingin men-sharingkan ini. Kalau kita menjadi orang yang kurang bersyukur, kita tidak menjadi pribadi yang rendah hati, tidak mengandalkan Tuhan, tidak beriman. Setiap hari, setiap minggu ke gereja, tapi apa yang diimani? Kalau saya memang masih sombong, saya masih mementingkan diri saya sendiri, memaksakan kehendak. Dan saya ingin menciptakan surga di dalam keluarga saya, di mana pertobatan yang kami mulai itu dari suami saya, kemudian ke saya, dan kemudian ke anak-anak saya. Dan semoga saya dan kami sekeluarga bisa terus setia untuk melayani Tuhan, untuk terus bersyukur di dalam hidup seperti yang Yesus teladankan. Dan kalimat reflektif untuk kita semua yang bisa kita refleksikan pada diri masing-masing. Sudahkah kita bisa bersyukur pada kehidupan kita, baik suka maupun duka? Dan marilah Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kita mau mengalami pertobatan menuju hidup baru, keselamatan, dengan selalu bisa bersyukur dalam segala situasi yang kita hadapi, suka dan duka. Percaya apapun rencana Tuhan yang terjadi, dan bisa memandang hidup ini dengan kacamata yang positif dan optimis. Saya minta tolong untuk singer dan BL. Baik Bapak Ibu, kita mau akhiri renungan kita malam hari ini. Mari kita bisa bangkit berdiri, kita nyatakan pada Tuhan. Setelah mendengar firman hari ini, kita mau setia, kita mau bersyukur senantiasa atas apa yang kita alami setiap hari. Sungguh besar kasih Tuhan pada diri kita manusia, sampai Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Yang ku terima darimu.
apapun yang kami alami, baik itu kebahagiaan ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan menimpa diri kami, kesakitan, kesulitan ekonomi, fitnah, bulian, kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan bagi kami, kehilangan. Kami ingin memaknai itu semua sebagai bentuk di mana Engkau peduli pada kami, Tuhan. Kau ingin membentuk kami bagai intan permata. Kau ingin bentuk kami menjadi berlian yang indah. Tuhan, kami ingin percaya kepadamu, bersyukur seperti teladan Tuhan Yesus, di mana kami mau hidup dengan rendah hati, hanya mengandalkan Engkau, beriman kepadamu, di mana kami percaya seluruh penyelenggaraan ilahi-Mu, di mana kami mau melalui proses-proses hidup kami. Apapun proses itu Tuhan, dalam duka cita pun kami akan lebih syukuri Tuhan. Kami tidak akan lari, kami tidak akan menghujat-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang telah salah menilai, di mana kami kadang menilai setiap duka yang kami alami merupakan hukuman dari-Mu. Setiap duka yang kami alami, kami merasa Engkau tidak sayang dan tidak ada di dekat kami, bahwa Engkau setia, bahwa Engkau bisa kami andalkan. Kami maknai saat ini Tuhan, kami ingin bertobat dan kami ingin mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, dan kami ingin percaya penuh pada penyelenggaraan ilahi-Mu yang terjadi pada kami semua yang ada di sini. Beri kami kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa kami dan mau untuk hidup, meninggalkan hidup lama kami menuju hidup baru, menuju hidup yang Engkau janjikan, ada mahkota surga, keselamatan, kerajaan Allah yang kami mau Tuhan. Pada saatnya nanti Engkau datang memanggil kami, Engkau akan berikan kami mahkota kehidupan. Kami ingin selalu bersyukur karena Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan perkenanan-Mu yang boleh terjadi pada hidup kami. Dan doa yang tak sempurna ini kami haturkan lewat pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup berkuasa sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sebelum saya mengakhiri, saya mau pantun dulu Bapak Ibu. Dijawab cakep lagi ya. Nah, gak bosen-bosennya ya. Pulang dari PD naik taksi. Umat PD Kristus Raja